mana sih dia? Ya Allah, nggak download. Apa sikin? Hindi kan live tour. Oke, aman sebenarnya. Satu apa dua? Pramuka MA Marif di on Kak kameranya. MA Bustanul Ulum juga Kak. Udah masuk. Siap. Diimbau sekali lagi untuk kakak-kakak yang belum menyalakan kameranya segera dinyalakan ya Kak. Dan untuk yang dari satu kamera ada beberapa orang, tolong dijaga jaraknya dan memakai protokol kesehatan ya Kak. Bapak Ibu, salam pramuka. Saya Kedua Semara, Ketua Dewan Kerja dan Lampung mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya perkemahan Muharram ke-23 virtual Susubaksa tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Pramuka Jaya Metro pada tanggal 24 sampai 26 September 2021. Semoga kegiatan berjalan dengan lancar dan tetap mematuhi protokol kesehatan. PGM 2021 berkarakter, berbudaya, dan berkarya. Sekian, salam pramuka. Mau mahir public speaking, jurnalistik, dan kesenian? Itu kan organisasi yang kalian cari? Maju, jalan. Dengan tema
menjadikan generasi tunas bangsa sebagai insan Islami yang berkarakter, berbudaya, dan berkarya. Semoga kegiatan ini akan berjalan dengan lancar dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. PGM 2021 berkarakter, berbudaya, berkarya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Salam. Wabarakatuh. Salam Pramuka. Kami dari Pangkalan ikut serta mensukseskan perkataan yang kedua. Ngalir tak? Warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Kami dari Pangkalan FA Almarhum Raga. Siap. Yang dilaksanakan 2 September sebagai Berbudaya 2021 berkarakter yang dilaksanakan atau Bapak Ibu, salam Pramuka. Saya Kedua Semarang, Ketua Dewan Kerja Daerah mengucapkan selamat dan sukses atas terselenggaranya perkemahan Kepemuaran ke-23 virtual Susumaksa tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Pramuka Jaya Metro pada tanggal 24 sampai 26 September 2021. Semoga kegiatan berjalan dengan lancar dan tetap mematuhi protokol kesehatan. PGM 2021 berkarakter, berbudaya, dan berkarya. Sekian, salam Pramuka.
Tes tes. Tes, tes, tes. Tes. 1, 2, 5. Tes. Tes, tes. A, B, C, D. Cuman kawin yang belum. Yo, cok, pula nih. Tes. Oke, Mik, oke, Mik. Tidak, Mik, tidak. Coba yang kemarin. Mungkin ada yang pakai ini. Nah. Di rumah itu kayaknya. Itu background aja. Dia suara kita. Ya. Mesti kasih. Ya. Salam Pramuka. Saya Dr. Sylvia Naharani, SP KKLP MM, selaku Ketua Kuartir Cabang Pramuka Kota Bandung, mengucapkan selamat dan sukses atas pelaksanaan perkemahan Gema Muharram yang ke-23 Sesumbaksel tahun 2021 secara virtual yang dilaksanakan ataupun diselenggarakan oleh Gerakan Pramuka Gugus Depan IAIN Kota Metro 04 401 402 Pangkalan IAIN Metro Lampung
yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 sampai 26 September tahun 2021. Dengan tema menjadikan generasi tunas bangsa sebagai insan Islami yang berkarakter, berbudaya, dan berkarya. PGM Virtual 2021 berkarakter, berbudaya, berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Salam webinarnya akan pramuka. segera dimulai, jadi diharapkan Waalaikumsalam. bersiap-siap ya Kak ya. Untuk yang belum menyalakan kameranya, segera dinyalakan Kak. Dan untuk yang Siap, Pak. berkerumun atau bersama-sama tapi belum memakai masker, segera dipakai ya Kak maskernya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabikun. Salam pramuka. Oh ya, langsung saja saya serahkan kepada moderator, kepada Kak Riki Aldiansyah, silakan. Baik, terima kasih Kak Gading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Kita sapa dulu ya untuk anak-anak sekalian. Selamat datang untuk seluruh peserta webinar nasional dalam tema peran pramuka sebagai pegiat literasi dalam menyiapkan generasi Indonesia Emas 2045. Jadi kakak-kakak, sebelum acara kita mulai, alangkah baiknya dikondusifkan dulu masing-masing posisi duduk, kemudian dari tata letak gambarnya silakan diposisikan, dan kakak-kakak harapannya bisa mendengarkan secara baik terkait tema yang kita angkat dan apa yang nanti akan dipaparkan oleh pemateri. Nah, pemateri kita kali ini sangat luar biasa, langsung dari pusat, yaitu Ketua Dewan Kerja Nasional kami ucapkan juga selamat datang untuk Kak Fatkul Manan yang sudah masuk di Google Zoom kita. Mari kita sapa sama-sama untuk Kak Fatkul Manan. Halo Kak, gimana kabarnya Kak? Halo, selamat pagi semuanya, Riki. Pagi ya. Mana kabarnya Kak? Alhamdulillah baik semua. Semoga semuanya dalam keadaan baik juga. Oke, sudah masuk Kak Fatkul Manan. Dan untuk kakak-kakak sekalian, langsung saja kita mulai. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Riki Aldiansyah yang akan memandu jalannya acara pada pagi hari ini, yaitu dengan tema peran pramuka sebagai pegiat literasi dalam menyiapkan generasi Indonesia Emas 2045, dengan pemateri yang sangat biasa, langsung pemateri kita, yaitu Ketua Dewan Kerja Nasional yang akan dirasumberkan oleh Kak Fatkul Manan. Sebelum kita berlanjut ke acara, izinkan saya untuk membacakan kurikulum vitae dari pemateri. Nama Fatkul Manan, lahir di tempat tanggal lahir Laiworu 11 April 1996. Riwayat pendidikan Universitas Halu Oleo, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, lulus dengan gelar Sarjana Administrasi Publik dengan predikat cum laude. Luar biasa, Kakak Ketua Dewan Kerja Nasional kita ini. Kemudian skill bahasa Inggris, public speaking, Microsoft Excel, Microsoft Word, dan Microsoft PowerPoint. Kemudian pengalaman beliau dalam dan prestasi-prestasi beliau yang diraih. Yang pertama itu
ada tim ahli DPRD Sulawesi Tenggara 2020 hingga saat ini. Kemudian alumni pertukaran pemuda antar negara ASEAN dan Jepang, The SHIP for Southeast Asian and Japanese Youth Program tahun 2019. Yang selanjutnya protokoler kepresidenan tahun 2019, internship di bidang pemeriksaan keuangan Republik Indonesia tahun 2018, Youth Finishing Ambassador tahun 2017, runner up Putra Pariwisata Sulawesi Tenggara tahun 2015, Paskibraka Nasional tahun 2013, Duta Belia Indonesia Cina tahun 2013, finalis Putra Pariwisata Kabupaten Muna tahun 2013. Kemudian riwayat organisasi beliau, yang pertama Ketua Dewan Kerja Nasional Kuartir Nasional Gerakan Pramuka tahun 2021 hingga sekarang. Yang selanjutnya pengurus pusat Purna Paskibraka tahun 2020 hingga sekarang. Ketua Perhimpunan Remaja Masjid Dewan Masjid Indonesia Prima DMI Sulawesi Tenggara. Yang keempat anggota Purna Caraka Muda Indonesia Sulawesi Tenggara tahun 2019 hingga sekarang. Anggota Korps Alumni Kapal Pemuda Nusantara KAKPN Sulawesi Tenggara tahun 2015 hingga sekarang. Ketua BEM Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Halu Oleo Kendari tahun 2017-2018. Bendahara Dewan Kerja Daerah Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Sulawesi Tenggara tahun 2015 sampai tahun 2018. Kemudian anggota Generasi Baru Indonesia Genbi Sulawesi Tenggara tahun 2017, Sekretaris Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan tahun 2017, Ketua Dewan Kerja Cabang Muna tahun 2015, Ketua OSIS SMA Negeri 1 Raha tahun 2013, anggota Satuan Pelajar Pemuda Pancasila Kabupaten Muna tahun 2013 tahun 2015. Luar biasa, kita beri tepuk tangan untuk pemateri kita pada pagi hari ini. Ini baik dari pengalaman dan riwayat organisasi beliau sudah tidak diragukan lagi pemateri kita yang memang luar biasa hebat. Langsung saja untuk acara pada pagi hari ini dengan tema peran pramuka sebagai pegiat literasi dalam menyiapkan generasi Indonesia Emas 2045, kami serahkan pada Kak Fathul Manan. Waktu dan tempat disilahkan. Kak. Kak Fathul Manan. Halo. Halo. Halo Kak Riki. Untuk Saya terdengar jelas. Silakan Kak. Aku lah Kak, Ya Allah. Halo Kak Riki, saya mau coba tes suara dulu, apa terdengar dengan jelas? Terdengar. Oke, makasih ya. Yang jawab ini Kak Diah tadi ya. Kak. Baik, terima kasih kakak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Amin banget ya. Alhamdulillah, terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih kakak-kakak sekalian. Puji syukur Ilahi Robbi memberikan kita kesempatan di pagi hari ini. Kita bisa bersilaturahmi secara virtual meskipun kita belum pernah bertemu sebelumnya. Tetapi saya sangat senang dan mengapresiasi kakak-kakak semua bisa meluangkan waktu, bisa menyempatkan untuk kita bertemu di ruang virtual ini.
Dan kakak-kakak sekalian, yang pertama saya ingin sampaikan bahwa dalam pertemuan itu tentu tidak ada yang kebetulan ya. Semua itu karena takdir Tuhan. Kita di pagi hari ini berjumpa di sini karena memang itu takdir Tuhan. Dan kakak sekalian, tadi sudah sempat dikenalkan ya sama Kak Riki terkait biodata. Di sini saya diberikan amanah oleh teman-teman panitia, khususnya Kak Dinda yang menghubungi saya beberapa waktu lalu sampai dengan tadi, dengan tema peran pramuka sebagai pegiat pramuka. Pramuka. Boleh di next slide-nya? Ya. Baik kakak sekalian, pertama ya kami mengapresiasi dari Koordinator Nasional dan teman-teman Dewan Kerja Nasional atas pelaksanaan kegiatan perkemahan ini. Ini sangat inovatif. Kami harap ini tidak hanya berhenti di kali ini saja, tetapi terus memberikan inspirasi, terus dilanjutkan sehingga teman-teman di luar dari IAIN Metro Lampung bisa juga hal yang serupa, sehingga pendidikan-pendidikannya bisa aktif. Sebelum saya lanjut kakak-kakak sekalian, saya mau berinteraksi dengan teman-teman di sini. Saya random aja ya, interaksinya kepada siapa. Nah, di sini ada, saya lihat di layar ya, yang ini, SMK Ma'arif, Pramuka SMK Ma'arif. Wow, Wanton sama Arif. Nah, SMK Ma'arif, boleh putranya, boleh putrinya. Dengan kasih. Yang lain kalau ini tolong dibantu mute dulu ya, biar Kita. Mana tadi dari SMK Ma'arif? Iya, Kak. Oke, satu orang perwakilan, boleh kita berinteraksi? Irin. Ya, Kak. Coba. Nah, dengan kakak siapa ini? Irin, Kak. Halo Kak Irin, salam kenal ya. Ini kita sedang membahas tentang Indonesia Emas tahun 2045. Di tahun 2045, Kak Irin usianya berapa? Tahun berapa, Kak? Di tahun 2045, Kak Irin usianya berapa? Dua. Oh, oke. Oke, kakak-kakak yang lain mungkin bisa tulis di kolom chat, kita ramaikan kolom chat kita di pagi hari ini. Ketika Indonesia emas di usia tahun 2045, usia Indonesia 100 tahun, itu kakak-kakak usianya berapa? Coba diramaikan kolom chat. Oh, gitu. Oh, ada yang 42 ya. Kak Riki mana Kak Riki? Kak Riki moderatornya? Ya, Kak. Ini kita sepertinya sangat terganggu ya persoalan suaranya teman-teman. Mungkin bisa di-set dari panitia. Zoom-nya mute semua kecuali diizinkan oleh Ini sedang kami konfirmasi sama teknisinya terkait ini biar dikondisionalkan. Untuk kakak-kakak silakan kondisikan ya, Kak, untuk akunnya mohon pramuka. Wah, banyak yang ngisi ya, 41 tahun. Kemudian ada yang Benar ini. Jadi rata-rata memang kakak-kakak yang hadir di sini belasan tahun semua ya. Baik, kakak sekalian, Kak Riki dan teman-teman semuanya.
mengawali ini saya baik, kakak sekalian, di gerakan pramuka tentu khususnya di Pendegak Pandega, pertama kakak mau mencoba mengantar terkait dengan Trisatya kita di Pendegak Pandega. Di situ perlu kita ingat sama-sama, mengingat kembali bahwa dikatakan dalam Trisatya, demi kehormatanku aku akan berjanji ya bersungguh-sungguh menjalankan kewajibanku terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila, menolong sesama hidup, ikut serta membangun masyarakat ya. Ikut serta membangun masyarakat, itu yang perlu digarisbawahi, serta menepati dasar dharma. Nah, jadi di sini saya mau tanya lagi kakak sekalian. Saya tunjuk aja ya. Ini ada Al-Fatih dari SMK 1 Braja Selebah. Saya mau coba berinteraksi sama teman-teman yang dari IAIN atau yang mahasiswa ya. Yang dari mahasiswa. Ada yang berani kita berdiskusi, teman-teman yang mahasiswa di sini? Al-Fatih bisa, Al-Fatih masih SMK ya? Boleh dibantu Kak Riki, siapa yang dari utusan Racana di sini yang hadir? Yo, untuk kakak-kakak dari Racana yang hadir, ini mau diajak diskusi sama Kak Fatul Manan. Di sini ada Kak Dading, kemudian ada Kak Holis, Kak Bidara. Boleh diaktifkan mungkin mikrofonnya biar kita bisa panggil ya Kak. Berbicara. Kak Bidara, cek. Siapa yang ini? Yang bisa. Ada dari kami Kak Bidara mau berinteraksi dengan Kakak. Boleh, boleh. Mahasiswa kan? Ya, mahasiswa Kak. Dari kami Racana Raden Inten 2 dan Putri Kandang Kakak. Halo. Ya, Kak Bidara. Ya, Kak Bidara ya. Yang mana orangnya? Belum muncul ya? Sudah, Kak. Hai Kak. Halo. Halo Kak Manan. Apa kabar? Alhamdulillah baik. Kak Manan baik kabarnya? Alhamdulillah baik. Ini kakak kan mahasiswa ya? Oh iya Kak. Jadi biar teman-teman di sini yang join bisa paham. Di mahasiswa itu kita ada namanya Tridharma Perguruan Tinggi. Nah, di Tridharma Perguruan Tinggi, tahu nggak ada Tridharma Perguruan Tinggi yang 3 poin? Iya, Kak. Ya, Ada Kak. Coba disebutkan. Bina apa sih Pak? Aduh, Yang pertama itu kan adalah pendidikan dan pengajaran ya. Iya. Nah, kedua penelitian dan pengabdian, dan yang ketiga adalah pengabdian masyarakat. Nah, di sini poinnya adalah Trisatya dan Tridharma itu sangat inline. Jadi kalau teman-teman yang sudah aktif di Pramuka, di Racana, menjadi mahasiswa, tanggung jawabnya itu sangat kuat untuk membangun masyarakat ya, kira-kira seperti itu. Terima kasih Kak Firda. Ini saya cuma mau menekankan kepada teman-teman semua bahwa kita Pramuka harus membangun masyarakat. Di mahasiswa pun kita diarahkan untuk seperti itu. Jadi kalau belum bisa membangun masyarakat, perlu dipertanyakan kepramukaannya. Nah, next selanjutnya. Next slide. Oke. Nah, ini ada sebuah hadis ya, potongan hadis dari Nabi Rasulullah SAW. Khairun nas anfa'uhum linas ya, Kak Riki. Sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang bisa bermanfaat kepada manusia lainnya. Kira-kira seperti itu. Jadi ini sejalan dengan Pramuka, sejalan dengan kita menjadi mahasiswa. Apalagi teman-teman yang masih hari ini pelajar, siswa di SMA, di SMK, harus mempersiapkan diri untuk membangun masyarakat sejak dini. Sebentar kita akan bahas mempersiapkannya bagaimana dan arahnya kemana, kira-kira seperti itu. Oke, kita next.
Kakak-kakak sekalian, sebagai pengantar, kakak cuma reminder ini situasi yang saat ini kita hadapi, bagaimana corona membunuh banyak hal, tidak hanya nyawa yang dihilangkan, tetapi segala aktivitas, rutinitas, kebiasaan, habit manusia atau lifestyle kita itu semua berubah. Termasuk bagaimana kita dalam belajar, bagaimana kita melakukan aktivitas di gerakan pramuka, itu juga semua berubah ya. Dan ini perlu kita hadapi, karena pramuka tidak boleh kaget dengan situasi seperti ini. Nah, next. Ketika pandemi terjadi, kakak-kakak sekalian, kita semua jadi melek teknologi ya, kita melek virtual semua. Termasuk yang kakak-kakak hari ini laksanakan, sebutannya aja perkemahan, tetapi dilaksanakan secara virtual ya, begitu ya Kak Riki. Sehingga ini sesuatu yang sangat baru, terjadi sebuah percepatan dalam dunia virtual dan perkembangan teknologi hari ini. Jadi buat teman-teman semua, welcome to the virtual century. Ini kurang E-nya ya, typo. Di mana kita bekerja, kita belajar, melakukan latihan, termasuk kita bicara tentang literasi yang hari ini sesuai tema kita, itu literasi digital sangat pesat hari ini perkembangannya. Sehingga butuh pemahaman sebenarnya apa itu literasi, kemudian bagaimana kita untuk melakukan adaptasi dan kemudian kita berkembang di situasi saat ini. Selanjutnya, ada pesan dari Badan POEL ya, kakak-kakak sekalian. Ini lagi situasi tidak baik-baik saja, situasi COVID. Tetapi sebagai pramuka, kita ada pesan dari Badan POEL. Seorang pramuka tidak pernah terkejut. Dia tahu apa yang harus dilakukan ketika sesuatu yang tak terduga terjadi. Jadi, ketika pandemi terjadi, kita yang biasa latihan, melakukan aktivitas kegiatan kemasyarakatan, kegiatan di Racana, kemudian di gugus depan kita nggak boleh kaget. Ini harusnya menjadi hal yang biasa saja bagi pramuka, tetapi langsung melakukan adaptasi yang sangat signifikan, sehingga kita bisa terus berkembang di situasi seperti ini. Untuk selanjutnya, boleh dibantu? Oke. Kita masuk pada poin Indonesia emasnya dulu ya, kakak-kakak sekalian. Sebelum saya mencoba mengantar kepada kakak sekalian terkait dengan bagaimana itu sih literasi, apa saja literasi, jenis-jenisnya, dan pengertiannya secara mendasar apa itu literasi. Nah, di sini bolehkah kita berinteraksi lagi ya kepada teman-teman semua? Siapa yang sebelumnya sudah tahu terkait dengan Indonesia Emas tahun 2045? Ada yang sudah pernah membaca, mendapatkan referensi terkait ini? Karena pemahaman itu erat kaitannya dengan literasi ya. Kalau belum banyak yang tahu, berarti kemampuan literasinya di bagian ini masih perlu ditingkatkan. Nah, mungkin di sini ada yang mau berinteraksi lagi, kakak-kakak sekalian. Kak Riki mungkin. Kak Riki sebelumnya sudah pernah membahas tentang Indonesia Emas 2045. Indonesia Emas 2045 belum. Belum ya? Oh, Kak Rizky sekarang mahasiswa semester berapa? Semester 5, Kak. Semester 5 ya? Baik. Ya. Jadi tidak ada kata terlambat untuk semua yang mau belajar ya, begitu. Kakak-kakak sekalian, hari ini kita sifatnya sharing, saya tidak menggurui kakak-kakak semua. Mari kita sama-sama mengenal lebih jauh terkait dengan Indonesia Emas 2045, sehingga kita yang anak mudanya saat ini, yang masih pelajar, yang masih mahasiswa, bisa siap, dan kemampuan apa yang kemudian kita butuhkan ketika Indonesia Emas tahun 2045 nanti, kita di usia berapa, skill apa, kapasitas apa yang kita miliki. Nah, Kak Riki sendiri sudah siap ketika 2045 nanti terjadi ya, kan Kak Riki pasti usianya 40-an ke atas nanti. Siap tuh Kak, mau nggak mau harus siap kita ini. Dan harus disiapkan sejak hari ini. Nah, selanjutnya. Dan disiap. Selanjutnya. Ya, slide selanjutnya. Oke. Kakak sekalian,
Mudah-mudahan ini tidak berat ya, tetapi ini sudah cocok konsumsinya teman-teman mahasiswa, apalagi teman-teman pramuka ya, dan teman-teman pelajar yang kelas 2 atau duduk kelas 3 hari ini yang hadir pada Zoom ini. Kalau ditanya apa sih itu Kak, Indonesia Emas tahun 2045, Kakak coba jelaskan ya. Itu adalah visi Indonesia ketika tahun 100 tahun Indonesia berusia, dan di tahun 2045 ada 4 pilar yang harus dibangun sejak saat ini untuk menuju tahun 2045. Pilar yang pertama, Kak Riki dan kakak-kakak sekalian, adalah yang ini, pembangunan SDM dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di sini kita erat kaitannya dengan kontribusi pramuka di poin 1 ini. Dan juga bagaimana literasi kita di sini sangat erat kaitannya. Dan sangat tepat pembahasan kita hari ini terkait dengan pegiat literasi dari pramuka. Poin 1 ini akan kita coba paparkan sebentar. Dan hari yang kedua, pilar yang kedua dalam visi Indonesia 2045 itu adalah pembangunan ekonomi berkelanjutan. Kemudian ada pilar yang ketiga, Kak Riki dan kakak sekalian, yaitu pemerataan pembangunan. Dan yang keempat, dalam Indonesia 2045, Indonesia Emas, yaitu pilar yang keempat harus memiliki ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan yang baik tentunya. Nah, dari keempat pilar itu, di sini ada tulisan Pancasila ya. Ada sebuah simulasi bangunan yang dimana bangunan itu ditopang oleh 4 pilar. Dan fondasi dasarnya adalah Pancasila. Nah, sebagai pramuka, manusia Pancasila, kalau kita benar-benar aktif dalam gerakan pramuka, sudah sangat tepat kita menjadi pionir, menjadi pelopor untuk menyongsong visi Indonesia tahun 2045 nanti. Karena kita bisa menjadi agen atau pelopor yang unggul, SDM yang unggul untuk menopang ini. Karena Pancasila dalam Trisatya kita, dalam Dasar Dharma kita, semua itu tentu memuat nilai-nilai yang ada dalam Pancasila ya, kira-kira seperti itu. Nah, untuk selanjutnya boleh di next. Nah, ini masih bagian dari Indonesia Emas tahun 2045. Dalam visi Indonesia tahun 2045 itu ada sebuah megatrend istilahnya. Ada sebuah istilah megatrend, dan di situ ada 10 poin yang dimana organisasi perlu memperhatikan megatrend dunia yang sudah mengalami perubahan signifikan dan dari berbagai faktor, antara lain ada 10 poin ya. Yang pertama tentang demografi dunia. Kemudian kalau kita bicara demografi kakak-kakak sekalian, di tahun 2030 nanti sebelum tahun 2045 Indonesia itu akan memasuki bonus demografi. Bonus demografi itu di mana kita akan mendapatkan usia penduduk produktif Indonesia yang diisi oleh anak-anak muda mayoritas. Nah, dan kita termasuk yang hari ini akan mengisi itu di tahun 2030. Apakah kita ketika bonus demografi menjadi penonton, tidak punya kapasitas, atau kita sangat siap, kemudian punya kapasitas, kualitas, kemampuan secara personal juga bagus, sehingga kita bisa menjawab bonus demografi dengan kemampuan yang kita miliki. Kemudian poin yang berikutnya kakak sekalian, dalam megatrend dunia itu ada terkait dengan urbanisasi global, itu perpindahan penduduk dari desa ke kota. Kemudian perdagangan internasional, keuangan global, peningkatan kelas menengah, ada persaingan sumber daya alam ya, dan kemudian ada perubahan iklim, kemajuan teknologi, perubahan geopolitik, dan perubahan geoekonomi. Ini isu-isu 10 ini yang kemudian kakak-kakak harus mulai pelajari, supaya ketika tahun 2045 kita siap. Dan kakak-kakak sudah memiliki kemampuan yang pemahaman yang terkait dengan 10 poin ini. Tidak menjadi penonton, tetapi bisa menjawab terkait dengan persoalan-persoalan yang ada di bangsa ini dalam mencapai dan menyongsong Indonesia Emas di tahun 2045. Nah, selanjutnya, slide selanjutnya. Baik, Kak Riki dan kakak-kakak semua, apa sebelumnya sudah pernah melihat ini? Kak Riki? Kak Riki sudah pernah melihat ini sebelumnya? Sudah tahu soal ini? Suaranya kok
kecil ini, Kak. Sebelumnya Kak Reki sudah pernah tahu atau ada teman-teman yang sudah pernah membahas, pernah tahu soal ini? Terkait gimana, Kak? Tadi suaranya kurang jelas. Yang saya katakan bahwa apakah Kak Riki pernah mempelajari hal ini atau sudah tahu yang sedang tampil di share screen ini? Sudah, Kak. Udah ya. Jadi kakak sekalian, kalau ditanya, Kak, saya ini ingin membangun masyarakat, mau menjadi solusi di bagian dari bangsa ini, sebagai anak muda, saya mulai masalah yang mana ya? Nah, kebetulan kakak-kakak sekalian, gambar yang muncul di layar kakak-kakak sekalian ini namanya tujuan pembangunan berkelanjutan ya, bahasa Indonesianya. Kalau dalam bahasa Inggrisnya namanya Sustainable Development Goals atau SDGs, istilahnya kayak gitu. Ini adalah kesepakatan global termasuk Indonesia ketika di PBB diwakili oleh Presiden menyepakati ini bahwa ini adalah permasalahan global, 17 poin masalah yang harus diatasi, termasuk di Indonesia. Nah, kalau kakak-kakak pikir, Kak, saya yang mana ya saya harus berikan kontribusi pada poin yang mana? Tinggal kakak-kakak bisa memilih. Di sini banyak persoalan bangsa ya, termasuk poin 1 kemiskinan, kelaparan, kemudian terkait dengan kesehatan dan kesejahteraan, terkait dengan kualitas pendidikan, tentang gender equality, akses air bersih, kemudian tentang energi ya. Masih banyak saudara-saudara kita yang tidak memiliki akses internet. Kita akses lampu. Kita hari ini beruntung di ruang seperti ini kita bisa terang. Teman-teman kita masih banyak yang tidak bisa mendapatkan energi yang baik sampai dengan hari ini. Sampai dengan poin 17 ini adalah persoalan yang kakak-kakak semua bisa mendedikasikan diri. Tinggal pilih mau poin yang mana kira-kira. Lebih dari 1 lebih bagus, lebih dari 2 lebih bagus. Yang penting kakak-kakak nawaitunya lurus, punya kesempatan dan harus disempatkan dan harus punya niatan untuk memberikan kontribusi pada bangsa ini, menyongsong Indonesia tahun 2045 pada poin-poin ini. Dan poin-poin ini kakak sekalian menjadi permasalahan ditargetkan di Indonesia harus dicapai ketika tahun 2030 nanti ini sudah teratasi semua. Dan itu tidak bisa kita hanya memberikan kepada tanggung jawab pemerintah, tetapi semua harus bahu-membahu. Apalagi mahasiswa harus menjadi agent of change, harus menjadi pengawal isu-isu yang ada di masyarakat dan juga bisa membantu pemerintah melalui lingkungan sekitarnya terkait dengan poin-poin yang ada di sini ya, kira-kira seperti itu. Nah, selanjutnya next. Nah, selanjutnya tadi kita bicara tentang Indonesia Emas ya sebagai pengantarnya dengan berbagai masalah yang kemudian teman-teman juga bisa mendedikasikan diri di poin mana. Tadi saya mencoba menyederhanakan tentang Indonesia 2045 dengan 4 pilar yang ada, dan kita sebagai pramuka di situ ada 4 pilar dan ada fondasi utamanya yaitu Pancasila, dan kita harus masuk ke situ. Nah, tadi di tahun 2045 poin pertama terkait dengan pilar yang pertama ya, yaitu pembangunan sumber daya manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di sini erat kaitannya dengan literasi. Sebelum masuk kepada pengertian, kakak ingin menyampaikan bahwa literasi kakak sekalian itu bahasa Latin ya, itu bahasa Latin yang artinya literatus dalam bahasa Latinnya. Kemudian dari bahasa Latin itu diadopsi dalam bahasa Indonesia yaitu jadi literasi yang artinya berarti orang yang belajar, kira-kira gitu. Kemudian yang selanjutnya, next. Ini pemahaman dasar umum yang kakak coba rangkum dari berbagai banyak pengertian tentang literasi. Mudah-mudahan kakak-kakak semua di sini yang hadir, kalau menjadi pramuka sebagai pegiat literasi, harus paham dulu apa sih itu literasi sebenarnya. Nah, secara banyak pengertian kakak mencoba merangkum. Yang pertama, di sini kakak sampaikan bahwa literasi itu memang dipahami sebagai kemampuan dalam membaca dan menulis.
ya. Itu secara umum. Tetapi sebenarnya kalau secara luas, literasi bukan hanya persoalan membaca dan menulis ya, Kak Riki. Secara umum dapat dikatakan sebagai kemampuan dan keterampilan seseorang dalam membaca, menulis, berbicara, menghitung, juga memecahkan masalah di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu nanti kelihatan, orang yang perilakunya tidak baik, cara berpikirnya tidak baik, perspektifnya juga kurang baik, kemudian pola pikirnya tidak terbuka, itu karena literasi. Karena literasi itu akan mempengaruhi kebiasaan orang, cara berpikir orang, cara bertindak, bahkan orang dalam mengambil keputusan, bahkan dalam Zoom seperti ini ya, ada yang mematikan kamera misalnya, ada yang lagi Zoom begini banyak cerita di kiri kanannya, tidak fokus, karena tidak memiliki kemampuan literasi yang baik, sehingga mempengaruhi perilakunya dalam Zoom misalnya. Jadi dalam Zoom kalau orang misalnya tidak fokus, banyak cerita, dijelaskan juga, kemudian tidak mendengar dengan baik, itu karena literasinya secara attitude, literasinya untuk memahami orang, menghargai orang, respect itu kurang. Sehingga memang literasi ini sebagai gerakan yang perlu dilakukan oleh teman-teman pramuka, harus diseminasi. Jadi kalau dalam situasi apapun, termasuk dalam Zoom seperti ini, teman-teman nanti akan paham, oh, saya kalau misalnya saya yang lagi ngomong, moderator lagi ngomong, terus saya tidak memperhatikan, itu gimana ya? Itu kan tidak baik. Nah, itu peran dari literasi, kalau teman-teman sudah mempunyai kemampuan berliterasi. Namun sampai hari ini, kakak sekalian, kakak mau sampaikan bahwa sudah ada penelitian untuk Indonesia, kemampuan literasinya itu berada sangat rendah. Dari 72 negara, berada pada peringkat 60. Sehingga ini sangat miris. Mudah-mudahan kita yang hari ini menjadi generasi, yang hari ini pelajar, mahasiswa, bisa terus mendongkrak, bisa menjadi pegiat. Kita hari ini pramuka bisa menjadi pelopor, bisa menjadi pegiat untuk bagaimana literasi Indonesia terus meningkat. Jangan apa yang kita sampaikan tidak diperhatikan. Nanti semakin merosot literasi Indonesia. Jadi teman-teman yang hadir di sini, apalagi pakai kacamata merah putih ya, ini tanggung jawabnya besar, harus punya niat dan kontribusi yang besar bagi bangsa ini. Minimal menjadi pegiat literasi. Nah, selanjutnya kakak-kakak sekalian, boleh di next. Nah, kalau ditanya lagi, Kak, literasi itu apakah hanya membaca dan menulis? Atau misalnya literasi itu jenisnya apa saja, Kak? Nah, di sini coba kakak jelaskan ya, kakak-kakak sekalian, teman-teman semuanya, adik-adik. Kalau di literasi itu ada beberapa poin ya. Ini kakak coba rangkum. Di situ ada literasi dasar. Literasi dasar ini sama halnya dengan kita literasi membaca dan menulis yang secara umum yang kakak tahu. Kemudian juga sebenarnya ada literasi yang lain ternyata, literasi budaya dan kebangsaan. Apa sih literasi budaya dan kebangsaan itu? Literasi budaya itu adalah bagaimana kita paham tentang budaya-budaya kita di Indonesia. Minimal kita paham tentang budaya yang ada di lokal kita, di daerah kita. Jadi kalau misalnya ditanya, saya coba tanya deh, misalnya kayak siapa ya? Kak Zahra Aulia dari SMK 1 apa nih? Terpotong ini tulisannya ya. Kak Zahra Aulia misalnya, coba kita tanya tentang literasinya di bagian budaya. Bisa di-unmute ya, Kak Zahra? Lagi berusaha unmute ya. Oke, kita next kalau begitu. Banyak yang pakai lebih dari satu device pasti. Halo, Pak. Halo, Kak. Halo, Kak Zara. Iya. Kakak bahas tadi terkait dengan literasi ya, literasi budaya. Nah, jadi kalau literasi budaya ini minimal kita itu punya pengetahuan terkait dengan budaya yang ada di daerah kita. Kak Zara dari daerah mana kalau boleh tahu? Kak, Sukadana, Kak. Nah, apa budaya di situ yang kemudian bisa dijelaskan kepada kita coba?
Apa Kak, ulang-ulang? Apa yang Kak Zara ketahui tentang budaya di daerah Kakak yang bisa dijelaskan kepada kita? Halo? Bisa? Sinyalnya susah, Kak. Oh, sinyalnya susah. Kirain jawabannya yang susah ya. Kita next lagi kalau gitu. Kita cari yang lain ya. Makasih banyak. Di sini ada coba ya, kita cari lagi. Nah, ini yang lagi rame-rame, SMA 1 Seputi Raman. Ada yang bisa ngomong nggak dari SMA 1 Seputi Raman? Wah, pada tepuk tangan semua ya, rame, luar biasa ramainya ya. Ada yang bisa mewakili SMA 1, SMA Negeri 1 Seputi Raman? Kita berdialog biar santai, teman-teman juga apa yang kita dialogkan bisa lebih paham ya. Ada yang volunteer satu orang? Ya, ketua kelasnya mana ketua kelasnya? Ya, saling nunjuk-nunjuk ya. Kalau nggak ada, kita next lagi. Nah, kakak mau bilang kayak gini ya. Kenapa banyak orang yang tidak pede mau bicara, tidak berani mengambil kesempatan? Karena itu berkaitan juga sebenarnya dengan literasi ya. Nah, kakak mau coba lagi yang lain kalau begitu. Ada yang mau dari SMA Negeri 1 Seputi Raman? Kalau gitu yang lagi ini aja. Yang dari SMK 1 Sukadama, Sulistiawati yang lagi standby. Ini yang saya lihat di monitor ya. Yang lewat. Ayo kita berdialog. Ini sekarang sudah tidak ketemu, cuma secara virtual, terus teman-teman juga tidak mau diajak dialog kan agak atau yang lagi rame nih, yang lain ya, Pangkalan SMA N 1 Batang Hari ya, yang ada bertiga. Oke, Kak Riki, kembali lagi nih ke Kak Riki, kalau teman-temannya nggak ada yang mau ngomong. Oke, intinya gini ya. Kakak mau sebutkan lagi, lanjut aja terkait dengan jenis-jenis literasi. Jadi kemudian ada juga literasi kebangsaan. Ini sangat penting bagi teman-teman bagi pramuka. Literasi kebangsaan itu bagaimana kita sebagai warga negara paham bagaimana kita tentang nasionalisme, nilai-nilai luhur kebangsaan kita, sejarah tentang negara kita, supaya ketika kita menjadi duta bangsa, ketika teman-teman nanti misalnya mahasiswa mengikuti program pertukaran pelajar atau mahasiswa di luar negeri misalnya, kita bisa menjadi duta bangsa yang paham tentang kebangsaan kita. Nah, itu dasarnya dari mana? Dari literasi kebangsaan ya. Kemudian yang berikutnya ada namanya literasi media. Ini sebenarnya beda-beda tipis ya, sama yang teknologi dan digital. Cuma literasi media sini yang kakak maksudnya adalah bagaimana kita bermedia sosial itu dengan segala platform media sosial yang ada secara sehat, cerdas, dan bijaksana gitu. Dan ini kalau misalnya teman-teman pramuka nanya, gimana kak kita menjadi pegiat literasi? Ya mau literasi yang mana? Kalau misalnya literasi media, jadilah pegiat literasi media yang cerdas dalam bermedia sosial, yang smart dan juga bijaksana. Kalau jangan termakan hoax, teman-teman harus juga menebarkan hal-hal yang positif menggunakan media sosialnya. Dan juga media ini dijadikan sebagai platform untuk networking. Jadi internet ini sekarang ya teman-teman semua media memungkinkan kita semua untuk membangun silaturahmi dari seluruh penjuru dunia. Tinggal teman-teman apakah mau atau tidak. Nah, gitu. Kemudian literasi yang berikutnya adalah literasi teknologi dan digital. Nah, hari ini teman-teman semua, kakak-kakak sekalian, pandemi COVID
telah mengakselerasi ya perkembangan bagaimana kita melakukan literasi dalam teknologi dan digital. Apa-apa semua berkaitan dengan teknologi dan digital. Kalau hari ini kita tidak melakukan literasi yang baik terhadap teknologi dan digital, maka kita akan ketinggalan. Harapannya kakak-kakak semua yang pramuka harus memiliki kemampuan dan seterusnya terkait dengan teknologi ini. Kita harus menguasai skill-skill, digital skill, kemudian apapun teknologi yang kemudian baru, teman-teman harus cepat pelajari. Harus memiliki mindset apa yang baru terkait teknologi, jangan didiamkan, jangan tutup mata, wah ini ribet, enggak boleh seperti itu. Harus dipelajari semuanya. Karena zaman semakin cepat, teman-teman nanti misalnya akan mau mencari kerja, membanggakan orang tua, itu sebenarnya lebih cepat ketika teman-teman memiliki skill teknologi dan digital. Karena teman-teman memiliki jejaring, networking yang sangat luas, dan kemampuan teknologi yang hari ini banyak sekali jenis-jenis pekerjaan yang sebelumnya tidak pernah kita duga. Teman-teman melihat hari ini banyak pekerjaan yang tidak hanya misalnya pegawai negeri, tidak hanya pegawai kantoran biasa, tetapi banyak pekerjaan yang berbasis teknologi dan digital. Dan teman-teman itu harus melek. Apalagi teman-teman hari ini hidup dalam zaman yang namanya global citizen, warga negara global. Teman-teman bukan hanya di Indonesia persaingannya, akan banyak persaingan kerja teman-teman semua, kakak-kakak sekalian, ke depan, yang tidak diduga. Tidak akan bersaing sama teman-teman IAIN dari Metro Lampung saja, dari SMK Maarif saja, dari Seputi Rahman saja, tidak. Teman-teman itu akan bersaing dari seluruh dunia, anak-anak muda yang hari ini belasan tahun, 5 tahun depan mereka usia 22, 23, usia 25. Apakah teman-teman semua sudah siap? Nah, makanya literasi teknologi dan digitalnya ditingkatkan, ya, harus melek terkait ini. Kemudian literasi visual. Literasi visual ini teman-teman, ini zaman ide ya. Ini adalah kita masuk pada era yang namanya bisnis ide. Nah, kalau teman-teman juga mau memiliki kemampuan visual yang baik, teman-teman juga ke depannya nanti pasti akan bisa bertahan dan bisa bersaing dan berkompetisi di era yang namanya bisnis ide. Sekarang banyak hal, cara berpikir kita tidak hanya tulisan dilihat. Bagaimana bisa dalam sebuah visual, misalnya buat konten reels, kalau mau punya TikTok-nya, tapi TikTok yang bermanfaat. Punya konten Instagram, di Facebook, harus yang visualnya menarik, yang bisa teman-teman bisa mengedukasi orang. Dan itu akan dilihat sebagai jejak digitalnya teman-teman semua. Jadi teman-teman semua, kakak sekalian, saya mau sampaikan kayak gini. Hari ini perusahaan-perusahaan besar, swasta dimanapun, merekrut orang itu salah satunya adalah dicari jejak digitalnya. Kalau teman-teman hari ini memposting hal-hal yang sifatnya kealayan saja, baper-baperan, bukan postingan yang edukasi, yang positif tentang teman-teman, tentang diri teman-teman yang baik, maka itu secara visual akan dilihat, wah ternyata si ini, si A, si B ini tidak memiliki kemampuan visual yang baik, tidak memiliki rekam jejak digital yang baik. Jadi teman-teman harus perhatikan itu juga mulai sekarang. Harus sadar. Sadarnya kenapa? Karena sudah memiliki kemampuan literasi ya. Kemudian kakak-kakak sekalian, teman-teman semua, ada literasi yang lebih penting lagi, yaitu literasi finansial. Di pramuka hari ini salah satu tantangannya adalah belum banyak yang mandiri. Masih banyak yang sibuk dalam kegiatan, tetapi lupa dalam pengembangan dirinya. Hari ini mungkin teman-teman punya catatan-catatan, misalnya saya mau lakukan apa hari ini, tahun depan saya mau lakukan apa, di kegiatan pramuka saya mau lakukan apa. Tetapi jangan lupa, kita itu harus punya target finansial ya, secara kemandirian harus matang finansialnya. Teman-teman juga harus belajar bagaimana manajemen keuangan, uang jajannya hari ini bagaimana ditabung, bagaimana diinvestasikan, dari sedikit kemudian juga bisa menjadi tabungan teman-teman nantinya. Nah, literasi finansial ini teman-teman adalah kemampuan kita itu untuk mengetahui bagaimana kita mengelola keuangan kita secara pribadi, mengelola keuangan kita secara organisasi, supaya kita organisasi mandiri, secara personal juga kita bisa mandiri. Nah, kalau kemampuan literasinya kita ini tidak ada, literasi finansialnya, ini sangat mengkhawatirkan. Karena jangan sampai teman-teman ketika SMA lulus, yang tidak kuliah akan ribet untuk mencari pekerjaan, kemudian yang sudah mahasiswa setelah lulus menjadi sarjana, pusing mau kemana, dan tidak memiliki tabungan. Itu sangat miris sekali ya teman-teman semua. Harapannya ini tidak terjadi kepada teman-teman semua yang hadir pada di room ini. Sehingga literasi finansialnya itu sangat penting.
harus mau belajar tentang bagaimana manajemen keuangan. Itu sangat penting dan di pramuka sangat jarang. Makanya ketika ketemu teman-teman pramuka, penegak-penegak khususnya, selalu saya sampaikan, belajar tentang financial planning supaya bisa mandiri, organisasi mandiri, secara personal juga mandiri ya, begitu. Kemudian yang terakhir ada literasi numerasi atau sains, yang ini teman-teman sangat akrab bagaimana dengan matematik, pengetahuan alam, yang tentu teman-teman juga harus setidaknya belajar ilmu-ilmu pasti seperti itu. Itu adalah jenis-jenis literasi ya teman-teman semua, dan selanjutnya boleh di next. Nah, dari jenis literasi yang itu, pramuka harus apa kira-kira? Nah, ini konkretnya. Next slide-nya. Nah, kakak-kakak sekalian, kalau ditanya dalam tema kita, pegiat pramuka menjadi pegiat literasi untuk Indonesia Emas tahun 2045, ini yang perlu kita lakukan ya dari teman-teman pramuka. Yang pertama, kita harus berbanyak kolaborasi ya, kolaborasi dengan berbagai pihak, tidak hanya di pramuka saja, untuk melakukan kegiatan-kegiatan diskusi dan melibatkan orang yang memiliki kompetensi dan bisa diajak diskusi dalam forum-forum kita. Kemudian, ini sudah teman-teman lakukan ya di Zoom hari ini yang teman-teman IAIN Metro lakukan. Dan berikutnya adalah rajin membaca buku, tentunya. Baik, sekarang sudah ada e-book, teman-teman. Jadi gadget yang teman-teman miliki hari ini jangan hanya dipakai buat stalking-stalking mantan, teman-temannya, tetapi ini lakukanlah hal-hal yang positif. Kita bisa baca e-book di sini ya. Kita bisa baca hal yang kita sukai, perkuliahan yang kita sukai, mata pelajaran yang kita sukai. Ada e-book, tinggal di-download di sini. Jangan download yang lain-lain yang tidak bisa memberikan self-development, pengembangan diri. Karena teman-teman nanti akan kasihan kalau misalnya kalau hari ini tidak fokus untuk mengembangkan dirinya, tidak banyak membaca. Jadi cobalah biasakan, coba dalam 1 bulan, kalau misalnya dalam 1 minggu berat, sebulan 1 buku coba teman-teman bisa baca. Buku apa saja, mulai dari buku-buku yang teman-teman sukai. Kemudian yang ketiga, sebagai kita menjadi pegiat literasi di pramuka, saya sarankan kepada teman-teman semua, kakak sekalian, untuk bermedia sosial secara sehat, cerdas, dan bijak. Ya, tadi kita sudah bahas. Karena untuk menjadi pegiatnya, sekarang begini teman-teman ya, orang tidak hanya senang membaca tulisan dalam berlembar-lembar. Lebih banyak poin-poin tulisan, caption-caption yang diteruskan, di-forward, di-repost, kemudian teman-teman story Instagram, itu kutipan-kutipan atau kalimat-kalimat positif ya. Nah, gunakanlah juga media sosial hal-hal yang positif kira-kira seperti itu. Buat kontenlah yang positif yang hanya 30 detik, misalnya di Reels, di videonya teman-teman. Kemudian yang berikutnya adalah harus mempelajari tentang financial planning, yang tadi juga sudah kakak sebutkan. Jadi ini adalah turunan dari literasi yang sudah kita rangkum tadi di jenis-jenis literasi. Nah, yang berikutnya, membiasakan diri untuk menulis. Menulis itu tidak hanya di kertas ya, tadi kakak sampaikan. Kakak, teman-teman bisa menggunakan media sosialnya, menggunakan handphonenya untuk membuat artikel, memposting di Facebook, misalnya 5 paragraf tentang isu-isu apa, teman-teman bisa posting. Dari situ literasi akan terasa. Kemudian yang berikutnya adalah perbanyak brainstorming kepada kakak-kakak yang kompeten di bidang masing-masing. Nah, saya mau tanya dulu, Kak Riki tahu nggak brainstorming itu apa? Boleh dibantu Kak Riki? Brainstorming ya. Ya, brainstorming itu apa? Brainstorming itu kalau yang saya pahami apa yang kita kemampuan apa yang kita pahami buat diri kita. Kemampuan apa yang ada dalam diri kita. Benar nggak? Oke. Jadi brainstorming itu kira-kira gini sederhananya ya. Kita berkumpul, kita meminta pendapat teman-teman semua sedang berdiskusi. Si Kak Riki apa, kemudian Kak Farida apa pendapatnya, itu brainstorming, curah pendapat ya. Jadi dari brainstorming, dari curah pendapat, kita akan meningkatkan kemampuan literasi kita untuk bagaimana memahami orang lain, bagaimana bisa menerima pendapat orang lain yang berbeda dengan kita, dan bagaimana menyikapinya. Dan itu akan menjadi terbiasa ya. Gitu. Kemudian
Yang berikutnya adalah kakak-kakak sekalian, kuasai bahasa asing, minimal bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Sekarang zaman sangat jauh bergerak kakak-kakak sekalian. Kalau mau berkompetisi ke depan, kalau kita hanya paham satu bahasa, tidak memiliki kemampuan bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya, biasanya kita ada pada level yang masih sangat sulit menjangkau teman-teman kita yang sudah memiliki kemampuan bahasa Inggris. Jadi apa yang kita pikirkan kalau misalnya tidak bisa dijabarkan dalam bahasa Inggris kepada teman-teman kita yang forum-forum yang di luar teman-teman Indonesia, itu kan sepintar apapun kita, kalau tidak kemampuan bahasa Inggrisnya tidak ada ketika kita berada dalam forum-forum Inggris internasional, maka kita dianggap orang yang tidak memiliki kompetensi sama sekali. Karena kita tidak bisa menyampaikan secara lugas, karena tidak memiliki kemampuan bahasa tadi. Nah, kemudian yang berikutnya adalah selalu passionate dalam belajar. Passionate itu adalah orang yang memiliki